Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup kami, dan takkan ku ragu atas semua rencana-Mu untuk masa depan kami. Mari kita pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati, kita pujikan Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesus.
Yesusku. Ku hidup di dalam dan hidupku di dalam. Saat pagi Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Kami ucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami semua, dulu, sekarang, dan yang akan datang Tuhan. Kami ucap syukur atas segala kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk selalu menyembah-Mu, untuk hidup dalam firman-Mu, dan untuk menjadi ujung tombak-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ke seluruh dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur atas keadaan dunia ini yang pada saat ini sedang tidak sehat ya Tuhan, atas COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya, kami berserah padamu atas segala hidup kami pada masa pandemi ini ya Tuhan. Kami ucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan pada masa-masa ini ya Tuhan, untuk kami masih hidup dan masih mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan atas dosa dan perkataan dan tingkah laku kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala rahmat yang Kau berikan pada kami. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu dan tangan-Mu anak-Mu Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipujikan. Soraklah haleluya, haleluya. Kita pujikan segala puji syukur dengan penuh sukacita. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seorang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalamnya. Mari kita pujikan nyanyian pujian 251 berjudul Maju Terus. Maju terus menjadi saksi Kristus. Kabarkan Injilnya, angkat salibnya dan maju terus. Siaga telah berbunyi dan perisai senjata telah diberi. Wahai kau satria, satria Kristus, dengan bunyi genderang isyarat maju terus. Maju terus, maju terus, jadi saksi Yesus. Kabarkan berteduhlah derap baris dan langkahmu, dengan salib Injil geraklah maju. Wahai kau satria, satria Kristus, di pundakmu tertanggung pesan penebus. Maju terus, maju terus, maju terus, jadi saksi Yesus. Kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju terus. Taburkanlah benih Injil Tuhan kita, karena hidup kekal hanya dalam Dia. Wahai kau satria, satria Kristus, jangan bimbang tunaikan tugasmu terus. Maju terus, maju terus, maju terus, jadi saksi Kristus. Kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju terus. Maju terus, maju terus, maju terus, maju terus, jadi saksi Yesus. Kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju terus. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kesempatan ini untuk kami boleh kembali bersama beribadah. Sekalipun masih beribadah di rumah masing-masing, kami sungguh rindu, kiranya sungguh menjadi momen kesempatan bagi setiap kami untuk kami boleh terus bertumbuh dalam keimanan kami, keimanan keluarga kami sekalian. Kami juga terus menyerahkan kiranya pandemi ini boleh segera berlalu
dan kami boleh kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Mengakhiri tema kita di bulan ini tentang Aku Baptis. Kita akan belajar bagaimana gereja baptis di antara perubahan zaman yang sungguh luar biasa di era industri 4.0 dan society 5.0. Kita melihat bahwa perubahan begitu cepat. Teknologi telah mengalami perubahan, perkembangan yang sungguh luar biasa, yang pada akhirnya pembaharuan, perubahan, perkembangan itu sulit sekali dan sangat tidak mungkin untuk kita bendung dalam kehidupan kita saat ini. Demikian juga dengan era society 5.0. Bagaimana perkembangan komunikasi sosial yang sungguh luar biasa. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi setiap kehidupan kita secara pribadi maupun bagi kehidupan kegerejaan kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa gereja berada di antara perubahan-perubahan yang sungguh luar biasa. Dan hal ini mendorong kita untuk kita memahami bagaimana gereja harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sejauh mana adaptasi itu harus kita lakukan dan sejauh mana adaptasi-adaptasi yang memang tidak seharusnya kita lakukan. Dalam hal yang paling mendasar berkenaan dengan adaptasi-adaptasi yang harus kita lakukan adalah ketika berkenaan dengan bagaimana media teknologi itu menolong kita untuk kita tetap menghadirkan kehidupan kita, kehidupan pelayanan, kehidupan kegerejaan kita. Dan apa yang tidak bisa kita adaptasikan atau apa yang tidak bisa berubah, yaitu berkenaan dengan Alkitab itu sendiri. Kebenaran Alkitab, kebenaran firman Allah yang tidak bisa berubah. Karena memang Alkitab, kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama. Hanya bagaimana media bisa kita jadikan untuk menjadikan kebenaran firman Tuhan bisa didengar oleh siapapun. Kita tidak pernah memikirkan pada masa dahulu tentang Alkitab yang tidak lagi berbentuk dengan buku. Bagaimana sekarang Anda begitu mudah mengakses firman Tuhan melalui handphone Anda, melalui gadget Anda. Hal ini membukakan kita sekalian bahwa kita telah berada di dalam perubahan yang sungguh luar biasa. Bagaimana gereja tidak bisa dipungkiri berada di antara perubahan-perubahan yang demikian. Gabungan Gereja Baptis Indonesia dalam visi misi tahun 2020-2040, Gabungan Gereja Baptis Indonesia mengambil misi menjadi gereja yang misioner, sehat, dan relevan. Artinya apa? Bahwa panggilan Tuhan terhadap gereja tidak berubah. Untuk terus memberitakan Injil, berita keselamatan, kebenaran firman Allah sampai kapanpun. Sehat artinya bahwa harus ditopang dengan segala hal. Supaya apa? Bahwa ketika tidak ada kesehatan, maka hal itu akan sangat berdampak. Sehingga sehat itu juga menjadi penting. Kemudian relevan, artinya bagaimana gereja bisa beradaptasi dengan teknologi, dengan perkembangan-perkembangan yang ada, berkenaan dengan cara, media yang kita gunakan. Gereja kita di awal tahun 2020 kita mulai membentuk tim multimedia yang harapannya pada waktu itu adalah bagaimana tim ini bisa menolong gereja untuk kemudian bisa menjadi berkat di antara perkembangan teknologi yang ada. Tetapi Tuhan izinkan
pada bulan Maret kita mengalami pandemi yang luar biasa sehingga kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Pada akhirnya tim multimedia inilah yang menolong kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ibadah kita dari rumah dan gereja, memfasilitasi untuk kita bisa beribadah secara online, ibadah melalui media daring. Sekalipun saat ini tim multimedia menggunakan alat-alat yang ada atau alat seadanya, tetapi tim multimedia rindu untuk bisa mempersembahkan yang terbaik melalui pelayanan ini. Ini juga membukakan kita sekalian, pada kenyataannya kita memerlukan teknologi ini. Pada kenyataannya teknologi ini sangat menolong dalam kehidupan kita selama kita bijak di dalam menggunakan teknologi ini. Teknologi ini, saya percaya, ketika orang-orang yang mengembangkan, pihak-pihak tertentu yang mengembangkan teknologi ini, pasti dengan maksud tujuan yang baik. Sekalipun dalam sisi yang lain, ada orang-orang yang menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita menggunakan teknologi ini untuk sesuatu yang baik? Terlebih ketika kita berbicara tentang pengembangan pelayanan di era digital saat ini, supaya kita hadir, gereja hadir untuk menjadi terang, gereja hadir untuk menjadi berkat. Sehingga kita dibukakan, kita disadarkan bahwa teknologi yang ada menolong kita selama kita menjadikan teknologi ini dengan benar. Kita menggunakan teknologi ini dengan bijak di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kehidupan pelayanan kita. Ada hal yang sangat menarik apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Demikian dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum kasih Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus? Bagaimana Rasul Paulus ingin hadir untuk semua orang? Rasul Paulus menempatkan dirinya seperti orang yang ingin ia jangkau. Rasul Paulus menempatkan dirinya seperti orang yang ingin ia menangkan. Ungkapan aku menjadi seperti menjadi upaya Rasul Paulus supaya dia dapat masuk, supaya dia dapat berinteraksi, supaya dia dapat berkomunikasi, supaya dia bisa membangun sebuah hubungan
supaya dia bisa membangun sebuah relasi. Karena ketika Rasul Paulus bisa masuk, Rasul Paulus bisa membangun komunikasi, Rasul Paulus bisa membangun relasi, membangun kedekatan, maka Rasul Paulus dengan mudah untuk dia bisa berbicara apapun tentang apapun dalam komunitas di mana ketika dia sudah diterima. Pendekatan-pendekatan inilah yang digunakan oleh Rasul Paulus. Nah, ketika sekarang kita berada di antara perubahan zaman, kemajuan teknologi yang luar biasa, bagaimana kita menggunakan teknologi ini menjadi media untuk mendekatkan Kristus kepada siapapun. Bagaimana pada akhirnya kita juga menjadikan media ini, termasuk media sosial, untuk kita bisa menyatakan kasih Kristus. Kita menjadikan media sosial bukan hanya posting tentang foto, bukan hanya posting tentang rutinitas kita, bukan hanya posting tentang makan dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa menjadikan media sosial untuk kita menghadirkan Kristus, menghadirkan kebenaran firman Tuhan, menghadirkan keselamatan bagi semua orang melalui konten-konten yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami bahwa teknologi ada. Jika kita menggunakan dengan bijak, kita menggunakan dengan benar, kita menggunakan dengan baik, teknologi itu bisa dipakai untuk sarana pemberitaan kabar baik. Sehingga kita tidak perlu alergi dengan teknologi, selama hal itu bisa kita gunakan dengan benar, bisa kita gunakan dengan bijak. Dunia telah berubah, teknologi telah mengalami perubahan yang luar biasa, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, apa yang menjadi visi dari Gabungan Gereja Baptis Indonesia tentang gereja yang misioner, gereja yang tidak pernah kehilangan panggilannya untuk tetap memberitakan Injil, gereja yang sehat. Bagaimana ketika gereja itu sehat, maka gereja itu akan mengalami pertumbuhan. Gereja yang relevan, artinya gereja yang bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Gereja dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada. Apa yang sedang terjadi dalam perubahan-perubahan ini, firman Allah dikomunikasikan pada masa sekarang ini. Kebenaran firman Tuhan tetaplah kebenaran firman Tuhan. Hanya cara kita mengkomunikasikan, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, saya rindu dalam kehidupan kita, mari untuk kita hadir menjadi bagian, untuk tetap menjadi garam, menjadi terang melalui media-media yang ada. Kemajuan-kemajuan teknologi yang ada di sekitar kita menolong kita untuk kita bisa mengkomunikasikan kebaikan Tuhan melalui kesaksian, melalui pengalaman iman yang dapat kita bagikan, yang dapat kita sharingkan, yang pada akhirnya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika mereka melihat bagaimana kita mengalami pertumbuhan iman dalam kehidupan kita. Menjadikan media untuk tetap memberitakan kebenaran firman Allah sesuai dengan konteks perubahan-perubahan pada masa sekarang ini. Jadilah bijak, gunakan teknologi dengan benar, gunakanlah teknologi untuk tetap terus memberitakan
firman Allah. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh rindu, biarlah Engkau yang boleh terus meneguhkan setiap kami, untuk kami boleh dengan bijak menggunakan teknologi-teknologi yang ada, perkembangan-perkembangan yang ada, berkenaan dengan era komunikasi, era industri, untuk kami boleh dengan bijak menggunakan teknologi untuk tetap memberitakan kasih Tuhan kepada semakin banyak orang. Tuhan memberkati gereja Tuhan, memberkati jemaat Tuhan, memberkati setiap mereka yang boleh melihat tayangan ini, untuk kami boleh terus ditumbuhkan dalam iman, dalam percaya, dalam pengharapan kami sekalian. Juga berkenaan dengan pandemi ini, biarlah Tuhan yang boleh terus menolong sehingga pandemi ini boleh segera dipulihkan dan kami boleh kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja, membangun kembali persekutuan, kebersamaan, keakraban, kesehatian, untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati jemaat dalam pergumulan-pergumulan perekonomian, mereka yang bergumul akan sakit penyakit, Tuhan yang boleh terus menolong, memulihkan setiap kehidupan mereka, harapan-harapan dalam kehidupan mereka sekalian, Tuhan yang boleh senantiasa memberkati. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Bijaklah dalam menggunakan teknologi dan jadikan teknologi menjadi media, menjadi alat untuk kita tetap memberitakan kasih Kristus, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kepada semakin banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Anda dan sekeluarga di rumah.